menyebabkan seseorang dimasukkan ke dalam surga. Kenapa jemaah sekalian rahimakumullah? Karena adab itu mencerminkan bagaimana akhlaknya seorang muslim. Ya, jemaah sekalian rahimakumullah, bagaimana Nabi SAW ketika belum berdakwah di tengah-tengah orang-orang kafir Quraisy? Ya, beliau apa yang beliau lakukan? Beliau mengedepankan akhlak yang mulia. Ya, betapa banyak orang-orang kafir mereka masuk ke dalam agama Islam disebabkan karena mereka begitu kagum dengan akhlaknya Nabi SAW. Ya, padahal jemaah sekalian rahimakumullah, bahkan kalaupun kita tidak bisa menyampaikan nasihat dalil kepada mereka, cukup kita gambarkan bagaimana akhlak seorang mukmin itu tercermin dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya, lihat jemaah sekalian rahimakumullah, ya, bagaimana banyaknya manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam karena melihat akhlaknya orang-orang yang beriman. Ya, apalagi dicontohkan oleh para nabi, para rasul, dan juga para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian yang kedua jemaah sekalian rahimakumullah, wal maru 'alal qaid, bagaimana orang yang berjalan, orang yang sedang lewat. Ya, kalau kita kan misalnya bahasa Jawa punten gitu kan. Ya. Kemudian kalau orang banyak beristilah itu umpat belalu gitu. Lain umpan ikan, lain umpan iwak ya. Nah, dan setiap daerah punya bahasa-bahasa tersendiri ketika mereka melewati orang-orang yang sedang duduk. Nah, tetapi akan sangat indah kalau kita rangkaikan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang kita permisi, ya, itu bagus, adabnya bagus ya mas kalian. Akan tetapi akan lebih sempurna sebagaimana perintah Nabi SAW, yusallimu 'ala raqib, ya, yusallimul maru 'alal qa'id. Bagaimana orang yang berjalan, yang sedang melewati, orang yang sedang duduk, hendaknya dia mengucapkan salam. Ya, meskipun ya kita mengucapkan dengan bahasa daerah kita masing-masing, tanda bagaimana kita berada, namun akan lebih sempurna kita mengiringinya dengan mengucapkan salam. Kita awal mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, permisi Pak lah, permisi Bu lah. Nah, itu sungguh luar biasa jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, nah dari sini jemaah sekalian rahimakumullah, sebagai wujud adab kita, sopan santun kita, ya, yang mana seseorang melewati sekelompok orang yang sedang duduk, dan ini apalagi kita sedang membawa anak-anak kita misalnya, ya, maka secara otomatis mereka akan merekam perbuatan kita, merekam sikap kita, bagaimana sikap kita kepada orang-orang di sekitar. Ya, jemaah sekalian rahimakumullah, anak-anak kita di usia SD, ya, usia 7 tahun, ya, usia kekanakan, rekaman mereka itu sangat tajam loh jemaah sekalian rahimakumullah. Ya, mereka akan merekam setiap tindak tanduk kita, setiap ucapan-ucapan kita. Nah, makanya jangan sampai di dalam rumah kita memberikan suri teladan yang buruk. Ya, kemudian ketika kita di luar rumah kita memberikan contoh-contoh adab-adab yang buruk. Ya. Nah, usahakan kalau kita memanggil saudara kita sesama muslim, "Hey bro, jangan. Nanti anak itu akan mengikuti setiap apa yang abang mengucapkan itulah." Nah, tapi kalau orang tuanya memberi Assalamualaikum kayak apa berpian, nah, anak kemana kepian. Ya, meskipun kadang diupati anaknya menanyakan kepada kawanan yang lain lagi, kadang paling minimal dia, oh ini adab yang baik, berarti mengucapkan salam. Nah, dan itu akan selalu mereka ingat jamaah sekalian berikut. Lihat bagaimana akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, adab sopan santun itu kita ajarkan dari rumah kita dan dari lingkungan sekitar kita. Ya. Nah, kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga, wal qalilu 'alal katsir. Bagaimana hendaknya sekelompok orang yang sedikit terlebih dahulu mengucapkan
mengucapkan salam kepada orang yang banyak. Ya, ini bagian juga kita menghormati orang-orang yang sedang duduk dengan jumlah yang banyak misalnya, atau ketika mereka sedang bermajelis ilmu misalnya, ya, atau mereka sedang bermusyawarah. Maka di sini kita memang sebagai ya orang yang hanya datang misalnya, maka dari kita mengucapkan salam. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau ketika majelis ilmu? Apakah kita tetap mengucapkan salam, Ustaz? Ya tetap. Jemaah sekalian, misalnya pian terlambat misalnya datang ke majelis ilmu, ya, apakah boleh mengucapkan salam? Boleh. Nah, yang dilarang itu pian mengeraskan suara. Assalamualaikum. Ustaznya lagi menyampaikan materi, tiba-tiba pian datang, buka pintu, udah bukanya keras, tutup pula keras, suara mengucapkan salam keras pula, serba keras misalnya. Nah, enggak. Jadi pada saat pian masuk, ya, pada saat pian masuk ke majelis ilmu, kemudian pian melaksanakan sholat tahiyatul masjid, baru setelah itu pian duduk dan mengucapkan salam di orang yang di samping pian, di hijab pian. Nah, ya, itu ada bagian daripada adab ketika kita mengucapkan salam, ya, di suatu majelis. Nah, nanti juga akan perlu jelaskan juga bagaimana ketika kita bagian mengucapkan salam, siapa yang mendapatkan keutamaan dan lain sebagainya. Nah, kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, yang keempat, waraqibu 'alal mashi, yaitu orang yang berkendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki. Sampai pinanya orang yang berkendaraan, jamaah sekalian rahimakumullah, ya, orang yang sedang menaiki kendaraan hendaknya mereka mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Ini maknanya apa, Ustaz? Makna jamaah sekalian rahimakumullah, bagaimana orang yang berkendaraan sedang mengendarai kendaraan, entah bawa motor kah, bawa mobil kah, dia sedang diajarkan untuk tidak bersikap sombong, angkuh, ujub bangga diri dengan kendaraan yang dia miliki. Karena ada orang jamaah sekalian, ya, motor hanyar, mobil hanyar, serba hanyar, kadang hendak mengucapkan salam kepada orang yang sedang bukan, orang yang sedang berjalan kaki, kadang, ya. Nah, di sini Islam mengajarkan bagaimana seseorang ketika dia berkendaraan, membawa mobil kah atau apa, maka dia diperintahkan untuk mengucapkan salam supaya apa? Menghilangkan rasa ujub kesombongan yang ada pada dirinya. Ya. Nah, ini jamaah sekalian rahimakumullah, sungguh luar biasa adab di dalam Islam. Nah, Ustaz, apakah termasuk mengucapkan salam ketika seseorang, ya, mengendarai kendaraan, kemudian dia memberikan isyarat, menyembunyikan klakson? Ya, kan ada seperti itu jemaah sekalian, ya, karena mungkin dari kejauhan, ya, dari sebelah sana, saking pinantunya Siti lawan kekawanannya, ini luar biasa jemaah sekalian, iya kan? Dari kejauhan dia, itu kawan pun, dia gak mungkin dia mengucapkan salam, hanya memberikan isyarat dengan membunyikan klakson misalnya, entah mobil kah, motor kah. Apakah ini termasuk dari dia mengucapkan salam? Tidak termasuk mengucapkan salam, tetapi ini bagian daripada adat yang baik. Ya, beda. Masa salam disamakan dengan klakson? Beda. Klakson kan bunyi sudah jelas biar tahu. Kayak apa bunyinya? Kukuruyuk. Tidak, itu bunyi ayat yang membangunkan kita pas hendak mau sholat subuh. Ya. Nah, tetapi secara adatnya itu kan baik, menunjukkan bagaimana keramah tamahannya kita, ya kan? Bagaimana, tetapi akan sangat indah seperti yang perlu sampaikan tadi, ya, ketika kita budaya kita melewati orang, kita permisi Pak. Nah, akan semakin indah kalau kita mengawalinya dengan mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, permisi Pak Raka. Begitu juga ketika seseorang, ya, mungkin dia memberikan klakson terlebih dahulu, baru setelah itu Assalamualaikum misalnya, kalau lebih dekat. Kalau tidak memungkinkan jangan,
Ya, kalau tidak memungkinkan jangan, tetapi cukup memberikan klakson, bunyi klakson mungkin, ya mungkin itu bagian daripada adab yang baik, adat yang baik. Tetapi jangan juga ya memberikan klakson seperti orang yang marah. Berduk sekali. Ya, nah. Tetapi jangan sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, ada tanda-tanda yang memungkinkan kita tidak memungkinkan mengucapkan salam, namun dengan tanda-tanda tadi itu sebagai isyarat kita ingin menyapanya, ya. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadi yang keempat adab tadi yang kita sebutkan tadi, adab-adab ketika seseorang mengucapkan salam, ya. Maka di sini ketika seseorang mengucapkan salam, itu hukumnya apa jemaah sekalian? Wajibkah, sunnahkah, atau seperti apa? Atau makruh? Atau haram? Ya, mengucapkan salam hukumnya apa jemaah sekalian? Ya, haram. Masalah juga sunnah. Ya. Tetapi menjawabnya wajib. Makanya kalau seandainya mengucapkan salam itu wajib, kalau nggak mengucapkan salam dia dosa. Jadi ya kan wajib. Tapi kalau menjawab salam wajib. Lain sunnah lagi, wajib. Makanya kalau ada yang tidak menjawab salam saudaranya dosa. Ya, tapi Ustaz ulun mau jawabnya dalam hati. Bisa kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Itu bisa menimbulkan kesalahpahaman. Sebagaimana hadis yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya, jangan memancing orang untuk bersuudzon kepada kita. Itu. Nah, ya, jangan memancing seseorang untuk seseorang itu bersuudzon kepada kita. Makanya jangan sekalian rahimakumullah, usahakan semarah-marahnya kita, jangan tunjukkan marahnya kita kepada saudara kita. Boleh marah, ya namanya manusia. Marah adalah sifat tabiiyah manusia. Tetapi janganlah ditunjukkan marahnya dengan kita menolak apa? Salamnya. Jangan. Ini jelas suatu kesalahan yang besar jemaah sekalian. Misalnya istri saling lawan suami, ada diberikan uang belanja. Ya suami mengucapkan salam, Assalamualaikum Umi. Ya. Ada, bukan dijawab kada. Jangan. Itu bid'ahnya loh, menjawab kada. Ya. Jawabnya apa? Waalaikumsalam suamiku. Gitu. Itu akan menambah suasana rumah tangga menjadi harmonis, ya. Ditambahi dengan bumbu-bumbu. Kalau mau pedas monggo, biar tambah hot misalnya. Ya apa? Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah itu bagian daripada ya adab-adab ketika seseorang mengucapkan salam. Nah kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ada yang bertanya mungkin, Ustaz, kan adabnya tadi kan dari yang kecil kepada yang tua, dari yang berjalan kepada yang duduk, ya, dari yang sedikit kepada yang banyak, misalnya. Ustaz boleh ke kebalik? Nah, kebalik. Apanya yang kebalik? Artinya yang tua mungkin mau mengucapkan salam kepada yang kecil, kemudian yang duduk mengucapkan salam kepada yang berjalan, yang berjalan mengucapkan salam kepada yang berkendaraan. Boleh nggak Ustaz? Boleh. Tetapi secara adab, urutannya, adabnya, etikanya sesuai hadis Nabi SAW. Ya. Namun ketika dibalik maka tidak menjadi masalah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Yang menjadi masalah itu apa jamaah sekalian? Kira-kira apa? Yang menjadi problemnya apa? Hah? Tidak mengucapkan salam. Iya kan? Pada kita kan dengan mengucapkan salam itu akan menimbulkan benih-benih silaturahmi yang kuat antara suami istri, menimbulkan benih-benih cinta CLBK, cinta lama berseri kembali. Artinya ketika pertama kali berjumpa
menikah itu kan cintanya lagi puncaknya, tapi memasuki 20 tahun sudah berbeda. Nah, dikembalikan lagi itu jamaah sekalian rahimakumullah. Ya, apalagi kalau kekanakan berataan di pondok, tinggal pian berdua aja. Nah, nikmati itu semua. Ya. Nah, kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, makanya sebagai contoh ketika seseorang yang lebih tua memberikan salam terlebih dahulu kepada anak kecil. Ya. Artinya apa jamaah sekalian rahimakumullah? Kalau kita balikkan hadis tersebut, ucapan adab-adab mengucapkan salam tersebut, maka ketika seorang orang tua, orang yang lebih tua, dia mengawali mengucapkan salam kepada anak kecil, itu secara otomatis dia telah memupuk sejak kecil mengajari anak itu adab-adab mengucapkan salam. Ya, ini ya, cara mengucapkan salamnya yang baik. Ya, assalamualaikum. Ya, kalau mau singkat, jangan terlalu singkat lagi. Kom. Itu kalau dia belajar bahasa Arab itu bukan salam, disuruh berdiri, kom. Ya, kom. Misalnya. Kan kita sering dengar, apalagi Assalamualaikum. Itu betul-betul jauh daripada adab-adab mengucapkan salam yang benar. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apalagi anak-anak sedang kecil, itu harus betul-betul kita ucapkan lafaz yang benar. Ya, kan anak-anak kecil itu kan dari kecil itu ingatannya kuat dan masih sangat mudah untuk meniru. Ya, sangat mudah untuk meniru. Maka dari kecil itulah kita memulai mengajarkan lafaz-lafaz yang benar. Ya, makanya dulu diajarkan abah itu orang tua bacaan doa, ya kan? Sampai sekarang masih hafal. Ya, misalnya doa ketika mau makan. Ya, apa doa ketika mau makan? Dan bismillah. Ya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, itu ini. Nah, kalau kita belajar tajwid, ulun masih ingat belajar. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Banar. Nah, tapi ulun dulu belum tahu bahasa Banjar. Banar. Ya kan? Nah, banar. Harusnya kan ada benar, ya. Nah, bayangkan jemaah sekalian, akibat kesalahan lafaz tersebut sampai kita bawa di usia besar. Apalagi kalau kita tidak barengi dengan belajar. Tapi bacaan ini nggak benar ya. Dulu cuma contohkan saja bagaimana lafaz yang kita ajarkan kepada anak kecil itu sangat membekas sampai sekarang. Coba bayangkan kalau kita tidak belajar. Kalau tidak belajar tajwid kayak apa bacaannya sampai sekarang? Misalnya, nah setelah seharusnya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, ya bukan bil kaf tapi qaf, wa qina misalnya adzabannar. Ya. Nah, seperti itu jamaah sekalian rahimakumullah. Ya, makanya anak kecil itu sangat ya, kalau kita berikan pengaruh sungguh sangat luar biasa. Ya, makanya bapak-bapak, wan ibu-ibu, bujur-bujurlah kita mengajari anak kita. Ya, senantiasa kita ajarkan mereka adab-adab yang luar biasa. Dari adab-adab mengucapkan salam, termasuk nih, ulun banyak mendapati kekanakan kita itu kalau mencium tangan, dicium sebelah sini, atau begini. Apa manfaatnya diletakkan begini? Dia di pipi, ya, dicium, bujur-bujur dicium. Nah, meskipun ya di dalam hadis tidak menjelaskan mencium dan enggak, tapi adab itu kan adab yang baik, bentuk menghormati kita kepada orang tua kita, kepada orang yang lebih tua. Dan ini kok dibenarkan jemaah sekalian dalam adab-adab keseharian kita. Ya, nah kita ajarkan mereka mencium tangan kita itu seperti apa, bujur-bujur dicium. Ya, makanya kita harus istilahnya
harus bisa-bisanya kita. Kalau binanya hendak anak kita mencium tangan kita, ya bisa-bisalah kita lah. Ya, paham aja. Tangan itu kayak apa, harus bersih. Ya, iyalah. Ini uminya habis ngerujak, habis apa? Ya, nyata ya anak ada hendak mencium tangan pian, karena hendak mencium. Ya, semua aroma ada, santan, ya, acan, ya, semuanya ada. Ya, makanya kita pintar-pintar. Tapi kadang bau itu selalu dirindu, ya, dirindu oleh kita sebagai anak. Ya, wujud jamaah sekalian rahimahumullah. Misalnya untuk pribadi, ya, sudah merasakan aroma tangan ibu itu luar biasa. Ya, aroma sambal, aroma apapun, aroma deterjen iya pernah. Ya, tetapi aroma-aroma itu akan selalu kita rindukan. Ya, apalagi kalau orang tua ibu kita sudah meninggal dunia, akan kita rindukan. Ya, makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai orang tua usahakan buatlah sesuatu yang dapat diingat dan membekas. Apalagi hal-hal tersebut adalah bagian daripada adat-adat keseharian kita, ya, adat-adat yang diajarkan di dalam Islam. Ya. Baik, kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, makanya Nabi sallallahu dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala ghilmani fasallama alaihi. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum menyampaikan hadis ini, maka kita sebagai orang tua jangan sekali-kali beranggapan begini. Ya, misalnya orang yang lebih tua, yang lebih muda, coba ucapkan salam kepada kita yang lebih tua sebagai bentuk adabnya kepada orang tua. Jangan seperti itu jamaah sekalian rahimahumullah. Cara menyampaikan kita juga pun salah. Nah, kalau kita sudah kalau anak-anak itu sudah diajarkan seperti itu, kadang moodnya hilang. Ya, jangan juga kita karena kita merasa tua, ya, memang tua misalnya, kita enggak punya. Nah, jangan mentang-mentang sudah usianya sepuh, kemudian kita bertindak sewena-wena kepada yang lebih muda, minta dihormati, tetapi dia tidak menghormati yang muda. Ya, minta kepada yang muda untuk menghormatinya dengan ayo jangan salah, tapi cara dia memerintahkan itu tidak beradab. Di sini juga kita perlu sebagai misalnya yang lebih tua, misalnya harusnya yang lebih tua itu mengajarkan yang baik. Makanya tadi di sini sebagaimana dikatakan oleh Anas bin Malik, Rasulullah SAW melewati sekelompok anak kecil, dan apa yang beliau lakukan? Ya, fasallama alaihim, maka Nabi SAW mengucapkan salam kepada mereka. Iya. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, di taman sebelah itu yang depan musola. Ya, tahu kan ya? Iya, tempat bermain itu depan kita. Ya kan? Nah, saya lihat tuh banyak anak-anak nongkrong dan lain sebagainya. Jangan cuekin, ucapkan salam. Bujur, ucapkan salam dasar mereka meskipun kada sholat. Boleh jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ucapan salam biar yang penuh ikhlas itu akan menyadarkan anak tersebut. Ya. Kita tidak tahu hidayah Allah itu, ya, Allah berikan itu sesuai kehendak Allah. Boleh jadi karena ucapan salam kita. Nah, ada yang kita ajarkan kepada mereka, dan mereka akan selalu ingat ya masih, itu bapak yang selalu mengucapkan salam, senyum lawan kita. Ya, sekarang anak-anak itu butuh ini jamaah sekalian sosok. Ya mungkin tidak mereka dapatkan di keluarga mereka, tapi boleh jadi dari pian-pian ini ketika melewati jalan ucapkan salam. Nah, perbuatan yang ringan jamaah sekalian, tetapi bisa dahsyat hasilnya jamaah sekalian rahimakumullah. Kita ucapkan salam sama mereka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehingga itu yang sering mereka dengarkan, ucapan salam. Ya, dan ini bagian daripada kita mentarbiyah mereka. Ya, mereka saat ini betul-betul membutuhkan perhatian orang tua.
membutuhkan perhatian kita jemaah sekalian rahimakumullah. Yang mana banyak sekali generasi-generasi muda itu mereka terkontaminasi dengan media sosial yang tentunya banyak sekali mudaratnya jemaah sekalian. Ya, banyak sekali mudaratnya. Kalau kita mungkin pian-pian yang mungkin mengajar ya anak-anak kita sekarang, ya itu sangat prihatin kita jemaah sekalian. Maka dimulai dari kita memberikan contoh yang baik. Lihat bagaimana Nabi SAW. Ya, beliau seorang Rasul. Ya, karena Rasul demi menjaga harkat dan martabat kada usah biar mereka aja mengucapkan salam. Enggak. Justru disitulah letak keilmuannya. Ya, dan di sini juga kita jemaah sekalian rahimakumullah. Makanya sengaja ulama membahas kitab ini betul-betul kita. Masalah adab itu sangat-sangat jauh sekarang, ya, sangat-sangat jauh jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Yang mungkin apalagi di zaman kita, apalagi di zaman pian-piannya Pak Joko misalnya, Pak Nadiman misalnya dan sebagainya, ya, yang mungkin lebih tua dari ulun, apalagi masanya ulun, ya, itu alhamdulillah masih bisa mendapatkan ya bimbingan yang baik, pengajaran adab yang baik. Tapi ini sekarang jemaah sekalian jauh. Orang tua sibuk dengan ini, anak sibuk ini, semuanya sibuk dengan ini. Nah, makanya untuk mendengarkan apa yang kita ucapkan mereka sibuk dengan ini. Iya. Nah, oleh sebab itulah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dengan adanya ya kita kembali lagi deh. Ya, mengajarkan nilai-nilai adab yang luar biasa, dan itu harus dimulai dari kita. Ya, harus kita yang lebih bersungguh-sungguh jemaah sekalian rahimakumullah. Sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada anak-anak, perkara kecil mungkin kita menganggapnya cuma mengucapkan salam kok. Ya, jemaah sekalian rahimakumullah, jangankan mengucapkan salam, kalau kita pun istilahnya lagi anak-anak lagi duduk, kemudian kita menyambut bukan apa namanya, ini lagi kita menyapa jemaah sekalian. Nah, awalnya mungkin canggung, kenapa sih bapak ini selalu ngomong, tapi kalau kita terus akan terus mereka ingat, dan sehingga kita tidak tahu bapak itu sholatnya di mana, hendak berapa. Di Anamin misalnya. Kita tidak tahu jemaah sekalian rahimakumullah, sesuatu yang mungkin kita anggap sepele, ternyata luar biasa dahsyatnya. Cuma mengucapkan perkara salam dan kemudian kita menyapa, ditambah dengan wajah berseri-seri. Nah, tabassumuka fi wajhi ahika laka shadaqah. Engkau senyum melawan kekawananmu, saudaramu sesama muslim, itu bagian dari sedekah. Ya, senyum, ya, dengan penuh keikhlasan. Selain kita berdoa dalam hati, ya Allah, semoga pemuda-pemuda ini, anak-anak kecil ini bisa mendatangi masjidmu ya Allah. Boleh jadi jamaah doa kita ini akan sampai ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Iya, dengan kita doa keikhlasan. Ya. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, kita azan dulu. Biasanya bunyi error Ustaz. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله
أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika seseorang mengucapkan salam, jadi tidak mesti berdasarkan urutan hadis tadi, ya. Boleh kebalikannya. Wabil khusus kepada orang tua, ya. Maka tidak harus menunggu anak kecil untuk mengawali mengucapkan salam, ya. Tetapi boleh jadi kita yang lebih tua harus mendahulukan untuk mengucapkan salam kepada mereka sebagai bentuk pengajaran kita kepada mereka tentang adab-adab di dalam Islam. Ya, makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, anak-anak kita saat ini membutuhkan perhatian kita. Ya, oleh sebab itu jangan sampai orang tua beralasan. Ini kadang dapati banyak orang tua begini, terutama anak-anak orang tua yang menyekolahkan anaknya di pondok. Ya, dia Ustaz, makanya ulun ini kenapa ulun memasukkan anak di pondok, dia biar belajar agama.
Ya, lain kali seperti ulun yang kadang mengenal agama, yang mudah-mudahan dengan dia dimasuk ke pondok dia banyak ilmu agamanya. Ya. Nah, dia juga harus belajar. Sekalinya sini kadang ikut pengajian, anaknya aja yang disuruh belajar di pondok, tapi inyanya kada. Harusnya tidak boleh seperti itu. Nah, anak di pondok, abahnya juga ikut kajian. Nah, salah besar jika orang tua memasukkan anak di pondok, dasar anaknya saja yang belajar, tapi inyanya kada. Nah, ini suatu kesalahan yang fatal. Ya, harusnya beliau juga harus datang ke pengajian, harus mengisi ilmunya juga, sehingga nanti jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, anak dan orang tua pun sama-sama memiliki bekal ilmu agama. Nah, sama-sama memiliki bekal ilmu agama. Karena semua kita ini tetap harus belajar. Jangankan pian, ulun pun juga harus tetap belajar. Nah, bagaimana bisa menyampaikan materi ini kalau tidak belajar? Kadang mungkin, ya, habis kajian ini tutup buku, kemudian buka lagi pas hari Selasa depan, kadang. Tapi dibaca kembali, cari referensi yang lain lagi, ya. Makanya jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, orang dewasa betul-betul harus menanamkan pada dirinya kurang akan ilmu. Nah, kalau sudah kurang akan ilmu, mengharuskan dia terus belajar, ya, sehingga dengan ilmu tersebut bisa diajarkan kepada anak-anaknya. Jangan sampai kebalik, malah anak-anaknya yang akan mengajarkan dia. Ya, memang itu sangat penting bagi kita, anak mengajarkan kita. Tapi kan kita harus punya bahasa kasar itu malah lebih pintar anaknya daripada abahnya. Padahal katanya dulu istilahnya biar sama-sama pintar. Tapi sekalinya anaknya saja yang pintar, abahnya kadang-kadang jarang ke pengajian. Uminya juga pun begitu. Ya, intinya harus sama-sama belajar. Anak belajar di pondok, abahnya belajar di pengajian. Hadiri kajian terus. Ya, apalagi sekarang sudah merebak ilmu-ilmu itu, majelis-majelis ilmu. Kalau ada kawan di hari ini langsung bisa secara online, ya, tetapi sangat beda online dengan offline. Lebih utama yang offline datang langsung, biar kita betul-betul mendapatkan ilmu itu. Ibaratnya itulah, kalau disiram air langsung lebih nyaman, ya kan? Lebih nyaman, dan kita pun mendapatkan banyak keutamaan yang luar biasa. Nah, kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, ada beberapa hal yang penting yang ingin ulun sampaikan berkaitan dengan hadis tadi, yang berkaitan dengan adab-adab ketika seseorang mengucapkan salam. Yang pertama misalnya, ya, ketika ada orang yang saling berpapasan. Nah, ya, berpapasan, entah mereka sedang berjalan batiskah, berkendaraan kah, bermobil kah, asal jangan berpesawat. Ya kan, kadang mungkin kecuali satu pesawat loh. Tapi kalau pesawat beda, saling berpapasan kadang mungkin. Ya kan, kadang mungkin itu jelas. Tapi semua bisa jadi mungkin sih. Ya. Baik. Nah, misalnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, keduanya saling berpapasan. Kira-kira siapa yang lebih utama untuk mengucapkan salam? Nah, kira-kira siapa? Nah, saling berpapasan ini. Nah, kira-kira berarti kan berpapasan ini kan mereka tidak sedang dalam keadaan satu banyak, ya. Kemudian atau dia sedang duduk, ada yang berjalan dan ada yang duduk, ada yang berkendaraan, ada yang tidak. Nah, tapi mereka sama-sama kondisinya, ya, sama-sama sedang berjalan, sama-sama sedang berkendaraan. Berarti kan ini kan sama istilahnya. Nah, siapa kira-kira yang lebih dahulu untuk mengucapkan salam? Ya, kira-kira siapa jemaah sekalian rahimakumullah? Siapapun yang lebih, ya,
yang mengawali mengucapkan salam itu yang lebih utama. Mau tua yang lebih dahulu kah? Monggo. Mau yang muda lebih dahulu kah? Monggo. Karena jamaah sekalian rahimakumullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Ya, bahwasanya yang terbaik dari keduanya itu siapa yang mengawali, yang pertama kali mengucapkan salam. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, ya, kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Mengucapkan salam itu bagian daripada melakukan kebaikan, dan itu adalah sebaik-baik, kata Nabi SAW, sebaik-baik bagi seseorang itu dia mengawali mengucapkan salam, dia yang lebih dahulu mengucapkan salam. Wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Dengan mengucapkan salam, subhanallah, banyak kebaikan yang kita dapatkan. Biar kadang artinya mengeluarkan duit puluhan juta, kadang mengucapkan salamnya kita bisa mendapatkan banyak kebaikan. Ya. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, jika sekelompok orang banyak melewati sekelompok orang yang sedikit yang sedang duduk, maka manakah yang lebih dahulu memberikan salam? Apakah kelompok yang lebih banyak atau yang sedikit? Ya, maka di sini dikatakan Imam An-Nawawi rahimahullah berpendapat bahwa yang memulai memberikan salam adalah yang lewat. Ya. Jadi disebutkan siapa yang kira yang seharusnya mengawali mengucapkan salam. Yang berjalan atau yang duduk. Yang berjalan itu sama saja orang yang sedang lewat. Nah, di sini dikatakan oleh Imam An-Nawawi, beliau mengatakan yang memulai memberikan salam itu adalah orang yang berjalan atau orang yang lewat kepada orang yang duduk. Ya, iya. Hal ini dikatakan oleh pengikut mazhab Maliki, yang mana menurutnya orang yang lewat itu hukumnya seperti orang yang masuk ke dalam rumah. Ya. Berarti orang yang masuk ke dalam rumah itu kan berarti secara adabnya dia harus mengawali mengucapkan salam. Lain pemilik rumah. Ada nggak pernah dia mendapati pemilik rumah itu yang mengucapkan salam? Gak ada. Rata-rata orang yang mau masuk atau tamu, ya. Misalnya ulun bertamu ke rumah Pak Joko, ulun gak mungkin juga ulun langsung masuk, ya kan? Pasti ulun akan mengucapkan salam. Bahkan ada adabnya jemaah sekalian. Kalau kita mendatangi rumah orang, ya, adabnya itu kan pasti mengucapkan salam. Nah, kalau kita mau mengucapkan salam, jemaah sekalian rahimakumullah, jangan langsung di depan pintunya. Nih ulun contohkan. Nih jemaah sekalian, ini adab. Ini apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ini misalnya pintu rumah. Nama pintu rumahnya Musola Al-Amin. Ya, Musola Al-Amin. Ya kan? Nah, misalnya pintu rumah, ya, orang yang akan kita datangi. Maka kalau kita datang ke rumahnya, jangan langsung depan sini. Jangan. Kata Nabi SAW, hendaknya untuk berdiri di sebelah kiri atau sebelah kanan. Mau sini kan? Atau di sini kan? Ya, kalau ibu-ibu mohon maaf ya, nanti tanya ke suami dia nanti. Baik. Nah, jadi cara menutupnya jangan langsung di depannya, tapi di samping. Atau kita membelakangi. Mau sebelah sana monggo. Ya, mau sebelah sini silakan. Seperti ini. Ya. Kalaupun mau menghadap ke depan seperti ini saja. Yang penting jangan kita langsung melihat bagian depan. Kenapa jemaah sekalian rahimakumullah? Ya, dikhawatirkan ketika pemilik rumah itu membuka pintu, maka kita akan langsung melihat isi rumahnya secara langsung. Apalagi yang konteks rumah kita di Indonesia itu langsung bergabung, iya kan? Kelihatan langsung isi ruang utamanya, kamar-kamar kelihatan. Ya, makanya berbeda jauh dengan rumah-rumah
orang Arab pada umumnya, mereka memang menyiapkan ruangan khusus bagi tamu, sehingga mereka tidak bisa melihat rumah bagian dalam, rumah inti bagian intinya, rumah keluarga bagian keluarga enggak, tapi khusus ruangan tamu memang. Ya, maka kita akan mendapati kalau kita pernah juga mendatangi rumah kekawanan di sana, ya. Jadi memang space untuk ruangan tamu saja, ya. Bahkan dibuatkan kamar khusus. Jadi kamar itu khusus tamu beserta ruangannya. Kemudian ada sekat pintu pula, ya. Ini rumah di dalam rumah, istilahnya. Nah, karena kenapa seperti itu? Kalau seandainya pemilik rumah itu, apalagi pemilik rumah itu dia tidak tahu adab-adabnya, menjadi hal yang biasa, misalnya, mohon maaf, istrinya lagi sedang tidak berhijab misalnya, anak perempuannya sedang tidak berhijab. Ini bisa kalau masyarakat awam misalnya menganggap hal biasa, ya, padahal itu bagian aurat yang tidak boleh diperlihatkan. Nah, disitulah maknanya kenapa ketika kita mengucapkan salam kemudian mengetuk rumah itu jangan langsung di depan, karena khawatirnya ketika pemilik rumah itu membukanya kita dapat melihat langsung dari dalam rumah. Dan di sini juga jamaah sekalian ada adabnya. Makanya dari luar saja kita sudah diajarkan agar matanya tidak jelalatan. Artinya jelalatan itu jamaah sekalian enggak. Makanya kalau kita masuk ke rumah seseorang, ya, maka mata kita itu jangan melirik ke sana kemari. Bahkan kalau kita, ini insya Allah mungkin ada pembahasan sedang, tapi kalau mau mukadimah sedikit dulu, ya. Makanya kalau kita datang bertamu, jangan langsung masuk, nunggu pemilik rumah itu, mari pergi masuk Pak. Nah, kemudian setelah itu kalau ada kursi, jangan langsung duduk. Nunggu pemiliknya menyuruh, silakan duduk Pak. Tapi Ustaz, kalau misalnya ada disuruh-suruh duduk, ya apa? Habis 1 jam mana juga Pak, 1 jam. Ya, nah baru kita menyampaikan, ulun boleh duduk Pak. Nah, baru kita minta sampaikan kepada beliau, maaf Pak, boleh ulun duduk? Oh iya silakan. Karena mungkin pemilik rumahnya saking asiknya ketemu biar bisa sampai lupa menyuruhnya untuk duduk misalnya. Kayak gitu. Nah, pada saat kita duduk, maka usahakan pandangan kita jangan kesana kemari. Ya sewajarnya. Jangan melihat, apalagi ada foto-foto misalnya. Ya makanya di rumah itu jangan memajang foto, apalagi foto pian sedang menikah semalam. Ya, baik. Ya itu sedikit daripada pembahasan adab ketika seseorang di rumah. Nah, kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, yang ketiga adalah seseorang yang memberikan salam kepada sekelompok orang hendaknya memperuntukkan salamnya kepada setiap orang yang ada pada kelompok tersebut, bukan hanya sebagiannya saja. Karena jika salam hanya diperuntukkan kepada sebagian orang, ia bukannya akan menumbuhkan kedekatan antara mereka, justru akan menimbulkan kerengganan di antara mereka. Nah, misalnya, ini berarti banyak nih jamaah sekalian. Kemudian ulun mengucapkan salam karena ulun cuma dekatnya sama Pak Joko, assalamualaikum Pak Joko. Yang lain kada, nggak boleh, ya, nggak boleh seperti itu. Ya, tetapi kita semuanya kita ratakan, jangan memanggil namanya. Kenapa? Akan khawatirnya akan ada penyinggungan. Ya, apalagi kalau pinanya ada jamaah yang baperan. Ih, oke, apa kan dipanggil? Padahal itu hal yang biasa, ya bisa jadi. Nah, oleh sebab itulah kita, ya, ketika kita berada di suatu komunitas, di majelis ilmu, maka usahakan ketika kita mengucapkan salam, maka jangan sampai mengucapkan salam itu kita khususkan kepada orang tertentu, disebut bukan namanya. Ya, maka cukup secara umum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Berpian seberataan. Itu kan lebih umum. Jangan karena kedekatan kita, assalamualaikum, bisa menijab Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak Pak Berpian, sehat aja loh Pian. Yang lain kada ditanya, apalagi yang baperan. Apa kada ditanya? Ini memang dasar Ustaz. Iya kan? Nah, jadi hal seperti ini harus kita jauhi jemaah sekalian rahimakumullah.
Ya, baik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan memasuki bagaimana adab-adab kita mengucapkan salam kepada rombongan, ya, rombongan, dan kemudian juga larangan mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang-orang kafir. Nah, ini juga pernah ulun sempat singgung, tetapi pada hadis ke-8 dan ke-9 ini akan lebih lengkap lagi ulun jelaskan. Apalagi sekarang misalnya lagi bulan Desember ya, banyak yang toleransi dan sebagainya dengan mengucapkan salam dan sebagainya. Nggak boleh ya mengucapkan, mau di bulan Desember kah maupun di waktu-waktu yang lain, kada boleh seorang muslim mengawali mengucapkan salam kepada orang-orang kafir, ya, tidak boleh, ya, karena ini sudah sangat jelas dilarang di dalam agama kita, ya. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang akan kita jelaskan poin-poin ini. Baik, sebelum kita tutup, barangkali ada jemaah yang ingin bertanya, monggo ulun persilahkan. Inge, silakan Pak. Kalau misalkan kita sedang bertelepon tuh adabnya gimana? Salam yang mengucapkan salam kita dulu apa yang menerima? Oh baik, Ustaz, misalnya bagaimana nih pada saat saling teleponan, ya, maka siapa dulu yang mengucapkan salam? Yang menelpon, bukan yang ditelepon. Ya, ini harus dijelaskan ucapannya. Jangan ya. Jadi siapa yang menelpon dan siapa yang ditelepon? Berarti yang menelpon itu yang membutuhkan. Berarti orang yang menelpon itulah yang harus pertama kali mengucapkan salam, bukan yang menerima telepon. Ya, telepon. Iya kan? Jadi orang yang menelpon itu ibarat dia datang ke rumah kita. Iya. Mau sowan ke rumah kita. Berarti adabnya orang yang datang ke rumah kita itulah yang dia harus mengucapkan salam. Itu adabnya. Ya. Tapi misalnya kalau ulun sudah terlanjur mengucapkan salam, padahal dia yang menelpon ke ulun, langsung assalamualaikum. Nah, baru yang ditelepon itu dia mengawali mengucapkan salam, misalnya bagaimana itu? Ya tidak masalah. Kenapa? Wa khairuhum alladhi yabda'u bis-salam. Siapa yang mengawali mengucapkan salam, maka itulah yang lebih baik. Nah, ya, sebenarnya siapa yang pertama, siapa yang kedua mengucapkan salam, yang jelas yang pertama lebih utama, ya. Lebih utama mengucapkan salam. Ya, meskipun secara, kalau itu Pak, itu secara adab saja, etika saja. Ya, makanya tadi yusallimu shaghir 'alal kabir, ya, wal maru 'alal qalil, wal qalilu 'alal kathir. Itu secara adabnya saja, etikanya. Nah, ya. Tapi kalau kita mau ngebalik, maka tidak jadi masalah. Yang paling utama itu siapapun yang mengawali mengucapkan salam, itu yang lebih utama. Ya, baik yang mau menelpon maupun yang menerima telepon, ya tentunya secara adatnya, etikanya yang menelpon, ya, yang menelpon. Ya, baik, seperti itu jawabannya. Ya, baik, ada lagi? Monggo silakan, silakan bapak-bapak, ibu-ibu. Oke, silakan. Yang kemarin saya pas kalau orang ada nitip salam itu kayak jawabannya. Oh iya, nitip salam. Baik. Nah, nitip salam caranya begini, ada dua. Misalnya pada saat ulun contohkan langsung nih, ya. Ulun menyampaikan, ulun ketemu Pak Joko. Kemudian ulun meminta ke Pak Joko untuk menyampaikan salam ulun ke Pak Nadi misalnya. Assalamualaikum Pak Joko, sampaikan salam ulun kepada Pak Nadi. Ulun malam ini kada kau hadir. Oh jadi nanti ulun sampaikan. Nah, pada saat Pak Joko menemui Pak Nadi, nanti Pak Joko bilang begini, ya, ya. Pertama boleh belum ada salam dari Ustaz Faisal misalnya, boleh dengan ucapan itu. Tetapi
kita hendaknya mengucapkan apa? Ya, boleh kita mengawalinya assalamualaikum, ya, assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada titipan salam dari Ustaz Faisal. Nah, itu ucapan bagi yang membawa pesan, ya. Kemudian, nah ini jawabannya daripada Pak Hadi. Oh, wa'alaika wa'alaihissalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Hadi menjawab salam dari pertama dari Pak Joko, kemudian salam dari Ulun. Ya, wa'alaika wa'alaihissalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Bisa dipahami? Wa'alaika wa'alaihissalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma diganti domir saja, ya. Nah, tapi kalau Pak Joko tadi cukup memberikan salam seperti ini aja. Assalamualaikum Pak Hadi, ada titipan salam dari Ustaz Faisal. Ya, karena pada saat itu kan ketika Nabi SAW, ya, ketika Nabi SAW menyampaikan salam dari malaikat Jibril kepada Aisyah, ya Aisyah, anna Jibril yaqra'u alaihi salam, ya, kata Nabi Muhammad SAW kepada Aisyah, wahai Aisyah, sesungguhnya malaikat Jibril menyampaikan salam kepadamu. Ya, maka jawaban Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wa alaika wa alaihissalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Bisa dipahami? Atau lupa? Atau kita contoh, boleh ya? Nah, ini tepat. Mas Riza. Iya. Mas Riza sampaikan salam ulun ke Pak Ahmad. Ya. Berarti monggo kian ketemu sama Pak Ahmad. Ustaz Faisal, assalamualaikum. Ustaz Faisal sampaikan salam rupiah. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Wa'alaika wa'alaihissalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau biar kada bingung dia, wa'alaikum wa'alaihissalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Cuma sebenarnya cuma beda ka, ku, huwa, atau ha, atau hu, misalnya seperti itu. Jadi Pak Ahmad tinggal menyampaikan, oh wa'alaika wa'alaihissalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menyampaikan gampang aja. Iya. Yang menyampaikan gampang aja. Assalamualaikum Pak, ada titipan salam dari Ustaz Faisal. Oh iya Kak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh jawaban yang pertama itu. Artinya dia menyampaikan salam, jawaban salam dari yang tadi, dari Mas Riza misalnya. Atau langsung saja, oh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bisa? Praktek lagi deh. Soalnya meragukan. Cuma beda. Baik. Sekarang Pak Ngadi, tolong sampaikan salam ulun kepada Pak Joko. Sekarang biar monggo. Assalamualaikum Pak Joko, titipan salam dari Ustaz Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus. 100. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, yang menyampaikan cuma tadi ada titipan salam dari Ustaz Faisal. Oh, gitu. Yang jawab ini waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang binian beda. Wa'alaiki wa'alaihassalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal diganti domir dia tadi dibaca ha. Ya, makanya belajar bahasa Arab. Ya, baik. Seperti itu. Insya Allah gak mudah. Gak mudah. Maksudnya gak sulit. Ya, seperti itu. Ya. Wa'alaika wa'alaihissalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu jawabannya. Ya.
Atau mau wa'alaikum wa'alaihissalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang kemudiannya? Pilih saja. Wa'alaikum atau wa'alaikassalam atau wa'alaikum wa'alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Paham ya Bapak? Ya. Nah, sekarang baru praktekkan ke Pian. Mohon maaf belum minta izin. Nama Pian? Pak Joni. Nah, Pak Joni. Pak Joni, assalamualaikum. Nah, ada titipan salam dari Pak Joko. Jangan dengarkan yang di samping. Nah, sebentar. Nah, kita kurang lagi. Pak Joni, assalamualaikum. Ini ada titipan salam dari Pak Joko. Ulun melihat sini di pasar. Waalaikumsalam. Wa'alaika wa'alaihissalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Wa'alaika wa'alaihissalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bisa? Sekarang mau praktek lagi. Pak Joni sudah. Siapakah orang yang kedua? Pak Ngadi sama Pak Joko nggak usah. Pak Ahmad juga pastinya sudah. Biar. Maaf Pak, nama Pian? Pak Muji. Pak Mujiono. Iya. Oh iya. Oh padahal cuma tebak aja dulu. Pak Muji. Oh berarti ini langsung Mujiono. Baik Pak Mujiono. Ya. Assalamualaikum Pak Muji. Ini ada titipan salam dari Pak Ngadi. Belum tadi ketemu di bis. Nanti ada makanan. Ibu-ibu praktek ibu-ibu. Nanti biar praktek sesama Pian aja nanti. Ya, kalau misalnya kadang-kala tanya suami Pian. Ya, baik. Ya, itu contohnya Bapak Ibu sekalian, hafizahumullah ya. Nah, jangan sampai lupa nih. Ya. Kayaknya mau tanya lagi Sob. Jangan sekali ada datang sini takut ditanya. Jangan lah. Iya, kebiasaan santri itu jangan sekalian. Iya, kebiasaan santri itu. Ya, binanya kalau ada pelajaran esok mau ditanya sama ustadznya, apa ulun sakit kadang-kadang masih. Baik, ulun kira pertemuan ini kita cukupkan. Maaf, banyak bercanda ulun. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.